Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info Jurnal PKSPD dengan tajuk Istri Wakil Bupati Saifuddin harus mundur jika beretika. Banyak orang bertanya, kemudian sebagian orang akan mengatakan bahwa istri bupati yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari fraksi Golkar yang terpilih pada 2024 hingga masa keanggotaan DPR-nya atau masa baktinya sampai 2029. Nah, kemudian kenapa harus mundur? Tidak ada katanya peraturan perundang-undangan yang mengatur itu. Untuk itu kita akan perbincangkan dan kita akan kemudian diskusikan secara serius apa sebenarnya yang terjadi. Kenapa kemudian istri Wakil Bupati Saifuddin harus mundur yang bernama Ida Nuryani? Nah, Ida Nuryani sebagai anggota DPR dari Partai Golkar yang terpilih pada tahun 2024, kemudian dilantik menjadi Ketua TPPKK Kabupaten Indramayu pada tanggal 11 Maret 2025. Nah, jabatan ini tentu rangkap jabatan. Problem utamanya adalah apakah rangkap jabatan, apakah kemudian bisa menghindari konflik kepentingan, dan apakah kemudian demokrasi bisa membenarkan untuk itu. Mari kita kemudian bicara atau belajar bersama soal demokrasi. Demokrasi tidak hanya ditandai dengan pemilu ataupun dan pileg atau pilkada atau pilpres, di mana proses pemilihan itu pun tidak sangat demokratis yang terjadi di Indonesia. Tetapi demokrasi intinya adalah bagaimana pembagian kekuasaan dan kewenangan. Karena dalam demokrasi tentu ajaran utamanya adalah trias politika. Di dalam trias politika ada pemisahan kewenangan, ada pemisahan kuasa kekuasaan yang disebut dengan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, bagaimana posisi kemudian istri wakil bupati? Bagaimana mungkin ketika istri wakil bupati menjadi anggota dewan, yang kemudian juga menjadi ketua tim TPPKK kabupaten, yang kemudian suaminya menjadi wakil bupati. Nah, di dalam peraturan perundang-undangan atau ada undang-undang yang kemudian mengikatnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, tentu juga ada pasal 157 yang mengatur tentang jabatan, termasuk juga bagaimana kemudian jika yang bersangkutan menggunakan APBD, karena DPR mempunyai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Nah, jika seandainya kemudian Ida Nuryani sebagai istri wakil bupati menggunakan, karena TPPKK menggunakan APBD dalam operasional, maka kemudian inilah yang disebut dalam etika dikatakan sebagai konflik kepentingan. Nah, etika seharusnya diletakkan di atas norma peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam norma perundang-undangan sudah jelas dikatakan, di dalam Undang-Undang MD 3 juga dijelaskan persoalan kode etik, persoalan konflik kepentingan seperti di pasal 263. Nah, itulah sebenarnya mengapa kemudian kita harus katakan bahwa istri Wakil Bupati Saifuddin, Ida Nuryani harus mundur dari jabatan atau dari keanggotaan DPR-nya, karena dia sebagai ketua TPPKK yang menggunakan anggaran atau menggunakan sumber dana APBD untuk kegiatan operasionalnya, dan itu masuk di dalam wilayah pada konflik kepentingan. Di satu sisi, sebagai anggota dewan, dia kemudian telah meninggalkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan APBD karena dirinya menggunakan APBD, kemudian suaminya berada menjadi wakil Bupati Indramayu, di mana DPR punya tupoksi untuk melakukan pengawasan itu.
Nah, itulah yang kemudian disebut konflik kepentingan dan itulah yang kemudian akan menabrak kinerja, baik itu sebagai anggota DPR, baik itu sebagai ketua TPPKK, baik itu sebagai suami sebagai wakil Bupati Indramayu. Nah, maka tidak ada alasan bahwa Ida sebagai wakil istri bupati harus mundur, karena itu juga dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, terutama pasal 43.1 soal konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan itu jelas bahwa penggunaan anggaran atau penggunaan APBD atau sumber APBD yang dipakai untuk kegiatan operasional TPPKK yang dipakai oleh wakil bupati suaminya merupakan konflik kepentingan, di mana posisi Dewan Perwakilan Rakyat, di mana Ida sebagai legislator tidak akan mampu atau tidak akan berani untuk melakukan pengawasan karena ada keterlibatan dirinya baik itu suaminya. Nah, lagi-lagi itu semua harus dipahami secara komprehensif. Harus dipahami bahwa demokrasi tidak mengajarkan tumpang tindihnya, atau demokrasi tidak mengajarkan adanya kepentingan-kepentingan itu masuk di dalamnya. Demokrasi mengajarkan untuk menjauh dari konflik kepentingan, maka kemudian etika harus diletakkan di atas norma peraturan perundang-undangan. Tetapi problemnya adalah, apakah kemudian istri wakil Bupati Saifuddin Ida itu punya etika atau kemudian beretika, sehingga kemudian ketika dia menjalankan organisasi di TPPKK, maka dengan sendirinya dia harus mundur dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat di daerah. Nah, catatan PKSPD adalah bahwa jika kemudian tidak beretika, maka kemudian dia akan beralibi dan mungkin akan mencari pembenaran bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengharuskan dirinya untuk mundur. Tetapi sekali lagi, etika adalah di atas norma peraturan perundang-undangan, di mana konflik kepentingan diceritakan atau diatur di semua peraturan perundang-undangan, dan itu harus kita jaga, termasuk sumpah jabatan ketika dia menjadi wakil bupati dan istrinya ketika menjadi anggota dewan. Nah, tetapi sekali lagi, orang-orang yang tidak beretika akan mencari pembenaran bahwa tidak ada undang-undang yang mengatakan harus mundur. Nah, inilah persoalannya, dan problem moralitas, problem mentalitas para pejabat publik pada umumnya di Indramayu. Dan untuk itu tidak ada yang harus kita bisa lakukan pembenaran bahwa karena tidak ada peraturan perundang-undangan untuk mengatakan dia atau harus mundur, maka itu adalah bagian dari orang-orang yang tidak waras, bagian orang-orang yang tidak beretika, bagian dari orang-orang yang tidak memahami soal demokrasi dan trias politika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.